Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Masyudan Dardiri, selaku pembimbing mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Dan tak lupa kepada teman-teman semua, terima kasih telah berpartisipasi atau ingin berkenan untuk menyaksikan video dari kelompok kami, kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Fitriansyah dan Dewi Fitriana. Kami akan memaparkan materi yang bertemakan pasar modal syariah. Nah, untuk sekarang mari kita bahas apa yang dinamakan pasar modal. Pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham dalam rangka untuk transaksi mencari modal. Nah, apa itu yang dinamakan para penjual? Siapakah mereka? Nah, para penjual adalah para pemilik saham, para pemilik perusahaan, di mana mereka membutuhkan modal atau emiten dengan cara menjual efek-efek. Nah, untuk definisi pasar modal sendiri itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 atau disebut dengan atau yang dikenal dengan UU PM yang berkaitan tentang pasar modal, suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dengan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Sekarang untuk fungsi pasar modal. Nah, fungsi pasar modal ada 5. Menurut Muhammad Metwali yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono, ada 5 fungsi dari pasar modal. Untuk yang pertama adalah memungkinkan untuk masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resiko. Nah, untuk yang nomor 2 adalah memungkinkan para penjual saham menjual sahamnya dengan memperoleh likuiditas. Nah, untuk fungsi nomor 3 adalah memungkinkan para perusahaan menambahkan modal atau mengembangkan modal dari luar untuk meningkatkan atau mengembangkan lini produknya. Nah, untuk yang nomor 4 adalah memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang hal ini merupakan secara umum atau ciri umum dari modal konvensional. Nah, untuk nomor 5 adalah memungkinkan investasi pada kegiatan ekonomi ini adalah ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis yang sebagaimana tercermin pada harga saham. Nah, untuk keberadaan pasar modal syariah ini ternyata memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka bisa meningkatkan aktivitas perekonomian umat Islam dengan cara menjual produk-produknya dengan sesuai dengan syariah Islam. Nah, yang selanjutnya mereka akan mensejahterakan umat manusia. Nah, untuk sekarang kita memasuki pada materi karakteristik dari pasar modal syariah. Nah, untuk membentuk pasar modal syariah diperlukan beberapa karakteristik seperti berikut. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Untuk yang nomor 2, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang.
Nah, untuk semua perusahaan yang sahamnya dapat diperjualbelikan di bursa efek, dimintai menyampaikan informasi mengenai perhitungan atau akun keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Nah, untuk poin yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tertinggi tidak lebih dari 3 bulan sekali. Nah, untuk karakteristiknya nomor 5, itu saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari harga HST atau harga saham tertinggi. Nah, untuk poin yang nomor 6, saham itu boleh diperjualbelikan di bawah harga HST atau harga saham tertinggi. Nah, jadi pasar modal di sini adalah memiliki karakteristik mereka itu bebas dari transaksi yang tidak beretika atau amoral. Seperti untuk yang pertama ada penipuan, untuk yang kedua adalah manipulasi pasar, dan ketiga adalah transaksi yang memanfaatkan orang dalam, bersih dari unsur riba dan horor, adanya informasi yang akurat dan tidak merugikan kepentingan umum. Selanjutnya ada instrumen pasar modal syariah. Instrumen pasar modal syariah ini dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, sekuritas aset atau proyek aset, yang merupakan bukti penyertaan, baik penyertaan musyarakah maupun mudharabah. Pernyataan musyarakah sendiri ini adalah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, mengawasi manajemen, dan hak suara dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, yang kedua ada sekuritas utang atau penerbitan surat utang yang timbul atas transaksi jual beli atau merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan. Yang terakhir ada sekuritas modal. Sekuritas modal ini merupakan emisi surat berharga oleh perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah dalam bentuk saham. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah hanya yang memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Adapun instrumen yang diharamkan dalam pasar modal syariah, yang pertama ada preference stock atau saham istimewa. Saham istimewa merupakan saham yang memberikan hak lebih besar daripada saham biasa dalam dividen pada waktu perseroan dilikuidasi. Nah, karakteristik dari saham istimewa sendiri yaitu memiliki hak utama atas dividen, hak utama atas aktiva, penghasilannya tetap, jangka waktu tidak terbatas, dan tidak punya hak suara. Ada beberapa alasan mengapa saham istimewa ini diharamkan. Yang pertama, karena adanya keuntungan yang bersifat tetap, di mana hal ini termasuk dalam kategori riba. Kemudian yang kedua, karena pemilik saham preferen diberlakukan secara istimewa, terutama pada saat likuidasi, di mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan. Kemudian instrumen kedua yang diharamkan dalam pasar modal yaitu forward contract. Forward contract merupakan salah satu jenis transaksi yang diharamkan karena bertentangan dengan syariah. Forward contract merupakan jual beli utang yang di dalamnya terdapat unsur riba, sedangkan untuk transaksinya dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian instrumen terakhir yang diharamkan dalam pasar modal syariah yaitu option. Option merupakan transaksi yang tidak disertai dengan underlying asset atau real asset, atau dengan kata lain, objek yang ditransaksikan tidak dimiliki oleh penjual. Nah, option ini
merupakan termasuk dalam horor atau penipuan atau spekulasi dan meisir atau judi. Selanjutnya adalah mekanisme investasi di pasar modal syariah. Dalam melakukan investasi di pasar modal syariah harus memenuhi beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, transaksi dilakukan hendaknya atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Dan prinsip yang kedua, uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan, di mana fungsinya adalah sebagai alat tukar nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Prinsip yang ketiga yaitu setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian prinsip yang keempat, resiko yang mungkin timbul harus dikelola secara hati-hati, sehingga tidak menimbulkan resiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko. Prinsip yang kelima, transaksi dalam syariah Islam yang mengharapkan hasil, setiap pelaku harus bersedia menanggung resiko. Kemudian prinsip yang keenam, manajemen yang diharapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarinya lingkungan hidup. Jadi, investasi dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi kriteria yang sudah disebutkan tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional juga mengemukakan beberapa kriteria dalam melaksanakan investasi syariah. Adapun kriteria tersebut yaitu yang pertama, perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang halal, tidak dibenarkan perusahaan yang bergerak dalam industri yang memproduksi alkohol, jasa keuangan ribawi, judi, perusahaan senjata gelap, dan pornografi, dan lain sebagainya. Kriteria yang kedua yaitu perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dananya dari utang tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%. Kemudian yang keempat, perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya tidak lebih dari 50%. Kita berada pada penghujung kesempatan kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen, Bapak Masyudan selaku pembimbing mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk menyampaikan materi yang bertemakan pasar modal syariah yang telah ditugaskan kepada kelompok kami. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan atau berkenan menonton video pada kesempatan kali ini. Dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama kami menyampaikan materi dari awal hingga akhir, saya dan juga rekan saya Dewi Fitriana ada kesalahan dan ataupun kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.